Hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai pada hari ini, yang lagi menikmati waktu-waktu istirahat kalian, selamat beristirahat. Dan semoga kita semua selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita semua bisa tetap sehat-sehat selalu dan selalu dalam penyertaannya, oke? Selamat hari Minggu buat kalian semua, selamat beribadah buat yang beribadah di gereja ataupun yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Pada hari ini kita akan mereview, karena ini hari Minggu, kita akan mereview kata-kata yang menyegarkan hati, memberikan kenyamanan dalam hati kita, dan bisa juga menjadi pedoman buat kita, oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke quotes atau kata-kata yang menyejukkan hati. Next. Yang pertama, mengetahui kelemahan kita membuat kita bergantung pada kekuatan Allah. Ada yang setuju? Seharusnya kita tetap setuju, karena ketika kita mendapatkan suatu masalah, pasti kita akan bergantung kepada orang lain. Tetapi ingat teman-teman, orang lain punya batas kemampuan untuk bisa membantu kita. Tetapi Tuhan kita tidak mempunyai batas. Dia dapat membantu kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Memaafkan hanya dilakukan orang-orang pemberani. Ya, hanya orang-orang yang berani yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, karena dia tidak akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Dan juga hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mau mengakui kesalahannya. Jadi semua seimbang, oke? Lanjut. Allah melihat pergumulanmu, teruslah berbicara kepadanya dan dengar petunjuknya. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin orang lain tidak dapat melihat apa yang menjadi pergumulan kita, tetapi Tuhan bisa melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Jadi tetaplah berserah dan tetaplah mempercayakan semuanya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukan menghindar, tetapi mendekatlah. Ketika kita berbuat dosa, janganlah kita menghindar daripada Tuhan, tetapi mendekatlah kepadanya. Jadi buat teman-teman sekalian, ketika kalian melakukan kesalahan, terkadang kita akan menghindari orang yang kita buat kesalahan, karena mungkin takut, perasaan, atau rasa tidak enak. Tetapi ingat, ketika kita sadar akan hal yang kita lakukan adalah hal yang salah dan tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan menjauh, tetapi mendekatlah, mengakui segala kesalahan kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kembali ke jalan yang seharusnya yang ditentukan oleh Tuhan, oke? Beban kita lebih berat karena Tuhan menilai kita lebih kuat untuk membawa hal yang lebih besar. Jadi jangan pernah mengeluh. Terkadang saya juga sih, terkadang kita, aduh Tuhan kayaknya ini sudah tidak mampu. Iya, sebagai manusia mungkin kita merasa kita sudah di ujung batas ketidakmampuan kita. Tetapi ketika hal itu ada buat kita, karena Tuhan tahu kita mampu melewati hal itu. Karena Tuhan tidak pernah memberikan cobaan buat kita melebihi dari apa yang kita bisa. Dekatkanlah diri kepada Tuhan agar kita mampu mengetahui bahwa kita bisa melakukan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Oke, guys. Tuhan tidak menjamin kita bebas dari masalah, tapi Ia membuat kita damai di dalam masalah. Jadi masalah itu akan ada buat kita. Yang pertama, mungkin ini menurut saya pribadi, itu akan menjadi ujian buat kita dalam menghadapi kehidupan ini dan dapat menguji iman kita, apakah iman kita tetap bertumbuh atau tetap stay di tempat yang sama. Jadi masalah itu sebenarnya hal yang baik ketika kita mampu melihat dari sisi positifnya. Tapi ketika kita hanya ada di dalam sisi negatifnya, pasti kita akan merasa hancur. Jadi buat teman-teman sekalian, masalah yang ada itu akan
terasa bisa kita lewati ketika kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membuat kita damai dalam sebuah masalah yang kita hadapi, masalah apapun itu. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Seperti di kata-kata sebelumnya, orang yang berani adalah orang yang bisa memaafkan orang lain. Jadi ketika kita dapat mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan kita juga akan diampuni. Jadi jangan pernah pelit untuk memaafkan orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Tenanglah jiwaku sebab Tuhan besertaku. Tenanglah jiwaku sebab Tuhan besertaku. Mungkin termasuk saya sebelumnya agak ragu, bimbang dalam kehidupan ini. Tetapi hari demi hari ketika kita sering menyediakan waktu untuk dekat dan bersekutu dengan Tuhan, kata-kata ini sangat benar. Jiwa kita pasti akan merasa lebih tenang sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan ragu teman-teman. Serahkan semua yang menjadi kemelut masalah di dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bukan ke dalam tangan yang lain. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Seberapa iman kita tampak dari seberapa tekun kita berdoa. Ada kata-kata bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi ketika kita sering bersekutu, sering menyediakan waktu kita untuk berdoa, doa subuh mungkin, siang, malam, ada waktu-waktu tersendiri buat kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, maka semua akan terasa lebih baik, iman kita akan tetap sering bertumbuh. Karena Tuhan akan membimbing kita secara perlahan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Aku percaya Tuhan akan bawa hidupku naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini adalah kata-kata terakhir yang akan kita bahas dalam review kita kali ini. Jadi ingat, Tuhan itu akan membawa kita naik bukan kita turun. Ketika kita benar-benar berserah kepadanya dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, maka kita akan naik bukan turun. Dan Tuhan hanya mau kita untuk tetap bersyukur dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sisanya apa yang kita lakukan, Tuhan yang akan menentukan yang terbaik buat kita. Jadi buat teman-teman, demikian video kita kali ini untuk review-review kata-kata yang menyegarkan iman di hari Minggu ini. Semoga kita semua, tidak terkecuali siapapun, teman-teman di luar sana, kata-kata ini buat kalian semua. Karena kita memiliki Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang bijaksana. Jadi buat teman-teman sekalian, apapun agama kalian, berdoalah, mengucap syukur, dan jalankan apa yang sudah menjadi jalan kebenaran buat kalian. Selamat hari Minggu buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cinta buat kalian semua. Bye-bye.